Buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, komen answer, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma, NPM 1840101007, jurusan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Saya mendapatkan satu kutipan kecil dari seorang ahli yang berbunyi bahwa pendidikan bukanlah persoalan ke sekolah maupun ke kampus untuk mendapatkan suatu ijazah, melainkan persoalan mendapatkan wawasan yang lebih luas dan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi kehidupan kita. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing kepada teman-teman semua mengenai parasit Platyhelminthes dan juga jamur. Dan semoga materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat menambah wawasan serta ilmu untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih itu parasit Platyhelminthes? Nah, parasit Platyhelminthes merupakan salah satu parasit yang tergolong dalam golongan cacing yang berukuran sangat kecil dan terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, apa saja sih? Yang pertama, monogenia, yang kedua digenia, ketiga trematoda, dan yang terakhir castroda. Parasit dari Platyhelminthes yang banyak menyerang ikan yaitu dari kelompok atau kelas monogenia. Contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit Platyhelminthes terdiri dari 2, yaitu endoparasit dan ekstoparasit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu endoparasit dan ekstoparasit, kali ini aku akan jelasin buat kalian yang belum paham. Nah, jadi endoparasit itu merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang yang telah terinfeksi. Di mana saja sih parasit ini terdapat? Nah, jadi parasit ini terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta bagian organ lainnya. Nah, sedangkan ekstoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang yang telah terinfeksi. Jadi di mana saja parasit ini berada pada bagian luarnya? Biasanya parasit ini terdapat pada bagian kulit dari inang maupun dari mulut pada inang tersebut. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan atau menyebutkan 5 parasit-parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan. Yang pertama ada Gyrodactyliasis, dan yang kedua ada Dactylogryliasis, ketiga Diplozoonosis, dan keempat Diplotomatosis, dan yang terakhir ada Diplotomiasis. Jadi kelima penyakit parasit ini lah yang menyebabkan penyakit pada ikan. Gyrodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Dan yang kedua ada Dactylogryliasis. Parasit ini memiliki ciri khas, yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Dan biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3-10 cm. Dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangannya itu tinggi. Ketiga ada Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozom paradoxum.
dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Dan ternyata penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidaklah terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan ikan. Yang keempat ada diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian loh. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan yang terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, setelah itu bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Dan yang terakhir ada diplostomiasis. Diplostomiasis adanya bintik kecil pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot lainnya. Penularannya mirip dengan parasit diplostomatosis, yaitu melalui inang perantara, yaitu siput. Pembedanya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan, di mana dimanfaatkan oleh siput air, kemudian dimakan oleh ikan. Nah, jadi setelah kita tadi membahas apa itu parasit platyhelminthes, sekarang kita akan membahas tentang jamur. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu jamur, jangan santai. Oke, sekarang kita akan membahas jamur. Jadi dalam bahasa Inggris, jamur itu biasa dikenal sebagai fungi. Nah, apa sih itu jamur? Jamur merupakan mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik. Jamur sebagian besar berperan sebagai saprofit, namun beberapa dari jenis jamur juga bersifat parasit. Jadi adapun peran fungsi dari fungi. Fungi dapat menguntungkan serta merugikan. Apa saja keuntungan dari fungi? Fungi menguntungkan karena fungi dapat menjadi bahan fermentasi alkohol serta fermentasi tempe. Dan fungi juga memiliki antibiotik. Dan beberapa jenis fungi dapat dikonsumsi dan memiliki manfaat yang cukup baik, baik sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, serta sebagai pengendali penyakit secara hayati. Dan adapun sifat dari jamur yang merugikan yaitu sebagai penyebab penyakit bagi manusia maupun hewan. Jadi ada beberapa parasit jamur yang menyerang ikan. Yang pertama itu ada Saprolegnia, yang kedua ada Branchiomycosis, yang ketiga ada Trichodia, keempat ada Chilodonella, dan yang terakhir ada Ichthyophorum. Saprolegnia. Penyakit tersebut menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan. Penyakit ini menyerang ikan air tawar dan air laut. Gejala yang ditimbulkan terdapat seperti kapas yang berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Branchiomycosis. Penyakit busuk insang menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi, menginfeksi insang ikan. Gejalanya, ikan akan malas bergerak, kesulitan bernapas, dan insang berwarna pucat dan mengeras. Kemudian ada Trichodia. Trichodia menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan.
dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Selanjutnya ada Chilodonella. Chilodonella memiliki ciri gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, biasanya menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis, serta insang. Ichthyophonus merupakan jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut. Penyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Jadi itulah sedikit paparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang telah menyaksikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Dharma, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.